Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, mudah-mudahan masih semangat mengikuti perkuliahan dan mudah-mudahan selalu disehatkan dan diberikan rezeki yang lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Asal kata pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan awalan me dan akhiran an yang mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris disebut dengan education, yang berarti pengembangan dan bimbingan. Dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, artinya pendidikan. Kemudian Prof. Kuning mengumpulkan dua istilah, pedagogi yang berarti pendidikan, yang berhubungan dengan tindakan atau praktek mendidik. Kemudian pedagogik yang berarti ilmu pendidikan atau yang berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan perenungan atau pemikiran secara ilmiah. Jadi pedagogi itu dulu itu pengasuh anak-anak yang mengantar anak-anak ke sekolah, kemudian mengajaknya bermain dan sebagainya, sehingga dijadikan istilah dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogik. Sejarah ilmu pendidikan ditinjau dari historis. Pendidikan jauh lebih tua daripada ilmu pendidikan, sebab pendidikan telah ada sejak zaman adanya manusia. Kita percaya bahwa manusia pertama yang kita percaya adalah Nabi Adam, sekaligus Nabi yang pertama. Beliau diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pendidikan-pendidikan ketika hidup di dunia. Baru berkembang namanya ilmu pendidikan, artinya ada suatu ilmu yang pelajari tentang pendidikan itu. Lahir pada kira-kira abad ke-19. Sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia melakukan tindakan mendidik didasarkan atas pengalaman, intuisi, dan kebijaksanaan. Jadi manusia itu dalam kegiatan sehari-harinya itu ada proses yang disebut nanti akan didapatkan adalah pengalaman. Kemudian dalam diri manusia itu ada intuisi, kemudian kebijaksanaan. Makna pendidikan menurut para ahli, yang pertama Prof. Bojonegoro, pendidikan atau mendidik adalah tuntunan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya. Atau secara singkat, pendidikan adalah tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan dalam arti jasmania dan rohania. Artinya dalam kehidupan itu ada tuntunan-tuntunan yang diberikan kepada manusia ketika masih kanak-kanak, kemudian remaja, untuk menyiapkan manusia yang dewasa. Ketika sudah dewasa, dia akan lebih mandiri dan dia akan belajar sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah momentum segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kodrat manusia itu ketika anak-anak itu butuh tuntunan, butuh bimbingan. Ketika belum bisa jalan itu pasti dibimbing agar bisa jalan. Ketika bisa jalan, nanti dia muncul kemandirian, artinya mengambil sesuatu dia bisa dengan sendiri dan sebagainya. Anak-anak, remaja, kemudian nanti akan menjadi seorang dewasa, dan nanti ketika sudah dewasa dia akan siap menjadi anggota masyarakat.
Dalam tulisan yang lain juga, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti. Artinya ada kekuatan batin yang didapat dari proses pendidikan itu, kemudian intelektualitas, pengetahuan-pengetahuan yang didapat, teori-teori yang sudah didapat akan disimpan dalam memori kita dalam bentuk pikiran. Kemudian secara jasmani itu ada perkembangan, ya. Menurut Dr. Andes Ahmad Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Artinya bimbingan atau memimpin, ya, peserta didik secara sadar, ya. Artinya ada pendidik di situ, ya, terhadap peserta didik atau yang terdidik menuju terbentuknya kepribadian dari masing-masing peserta didik itu. Tentunya dengan perbedaan dan kelebihan, kekurangannya dari peserta didik itu pasti berbeda-beda. Menurut Prof. Idrak Jasin, bahwa mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seseorang anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Kita sebagai pendidik ini menolong orang yang terdidik atau peserta didik untuk menjadikan dia itu dewasa. Secara pemikiran, jasmani maupun rohani itu ada kedewasaan, sehingga nanti dia itu di masyarakat itu dapat berdiri sendiri, memiliki tanggung jawab, ya, terhadap aturan-aturan yang ada beserta tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, sekelompok orang ini adalah lembaga pendidikan atau institusi pendidikan yang mempengaruhi seseorang atau kelompok orang, artinya secara klasikal di kelas dengan banyak orang, atau nanti secara individu-individu atau secara kelompok atau secara klasikal, ya, agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Artinya peserta didik itu siap menjalani kehidupan yang cukup keras, kemudian cukup sulit dengan proses pendidikan yang dia alami itu. Dengan demikian, pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Pengertian pendidikan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini yang diinginkan oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sebuah sistem atau aturan, tujuan atau arti pendidikan itu sendiri, sehingga nanti peserta didik itu siap nanti akan berkiprah dalam lembaga pemerintah ataupun masyarakat. Selanjutnya, pendidikan sebagai proses transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Artinya ini budaya ini harus ada yang meneruskan, baik nanti ada budaya yang baru yang kita terima jika baik, ataupun budaya lama yang harus kita lestarikan, kita jaga, ya, supaya ada regenerasi seperti itu.
Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Tentunya seorang itu nggak hidup selamanya, pasti akan mengalami proses tua dan nanti meninggal. Ya, dan nilai-nilai itu masih ada di masyarakat itu. Kalau misalkan kita generasi kita itu tidak diajarkan, tidak dididik, maka nilai-nilai itu akan hilang. Misalnya nilai-nilai kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu nilai yang ada di masyarakat. Kemudian pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran, yaitu yang pertama pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang orang yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atau atas usahanya sendiri. Jadi orang yang belum dewasa itu akan mengalami proses pendidikan dari orang yang sudah dewasa, supaya nanti dia memiliki kemampuan baik secara intelektualitas, kemudian secara sikap dan keterampilan ya. Ataupun nanti ada yang sudah dewasa itu juga masih mengalami proses pendidikan ya, tapi murni ya, pencarian makna-makna pendidikan atau sikap kita di masyarakat seperti apa, itu dia sendiri yang menentukan, hasil usahanya sendiri. Kemudian pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu penyiapan warga diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Ketika masyarakat bangsa Indonesia itu diajarkan dengan pendidikan yang baik, budi pekerti, otomatis nanti negara itu akan menjadi baik dan aman, tentram dan sebagainya. Kemudian pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Kita tahu di Indonesia itu banyak perusahaan, banyak lembaga pendidikan atau dunia kerja yang lainnya yang tentunya nanti akan membutuhkan tenaga kerja yang bukan hanya asal saja. Dia sudah dibekali dasar-dasar ya, baik itu sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja ya. Ini biasanya lulusan sekolah, ketika siswanya itu dibimbing, diajarkan dan sebagainya. Ini lebih fokus pada SMK ya. SMK itu lembaga pendidikan yang siap bekerja siswanya itu ketika lulus. Dan itu menjadi nilai plus ya bagi perusahaan dan dunia kerja ya. Artinya siswa yang sudah dibekali keterampilan sesuai dunia kerjanya pasti akan dibutuhkan. Hakikat belajar dan pembelajaran nanti kita akan bahas pada video berikutnya atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.